Nah, kalau kita ngedengar kata Yakuza, pasti di bayangan kalian itu adalah kumpulan para cowok-cowok atau bapak-bapak yang berwajah sangar dan juga punya badan yang kekar dan dipenuhi semat tato. Emang gak salah sih bayangan kalian? Emang karakternya Yakuza emang kayak gitu. Nah, ada sebagian kisah kecil nih. Di balik dominasi kuatnya para pria di dunia kriminal, yaitu Yakuza, di sisi lain keterlibatan para perempuan cantik ini punya kisah yang nggak kalah menarik nih bro nih. Penasaran kan? Nah, para perempuan cantik ini bukan hanya istri atau pacar para anggota Yakuza, tapi mereka juga punya keterlibatan yang terintegrasi dengan para Yakuza ini. Atau mereka itu punya peranan yang cukup penting di kehidupan para Yakuza ini bro. Bahkan ada beberapa perempuan cantik yang bisa menjadi pemimpin para Yakuza bro. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sisi lain dari Yakuza yang memang banyak orang yang nggak tahu tentang kisah ini. Khususnya bagaimana kehidupan mereka sih di balik bayang-bayang gelapnya dunia para gangster Jepang ini gitu bro. Lo tahu nggak sih keterlibatan para perempuan cantik ini sebenarnya udah dimulai dari zaman dulu nih. Sebelum istilah Yakuza dikenal sekarang. Sebenarnya awal mula kelompok kriminal ini dimulai oleh dua kelompok nih. Yang pertama, kelompok Tekiya atau kelompok kriminal pedagang keliling. Dan yang kedua adalah kelompok Bakuto atau kelompok kriminal para penjudi. Sebenarnya mereka itu sudah mulai melibatkan para perempuan cantik ini untuk melancarkan aksi kriminal mereka nih. Kalau nggak salah, basecamp dari salah satu dua kelompok kriminal itu berada di Kyushu. Nah, basecampnya ini adalah basecampnya si Bakuto ini nih, kelompok Bakuto. Salah satu titik sejarah ini dimulai pada abad Edo atau pada abad ke-17 gitu ya, masanya Edo nih. Nah, Bakuto adalah cikal bakal dari Yakuza modern nih. Mereka itu selalu melibatkan para perempuan cantik dalam operasi mereka. Ya kalian tahu sendirilah bagaimana perjudian dan wanita cantik itu saling berhubungan erat, ya kan? Bahkan beberapa perempuan cantik ini sempat jadi pemimpin para Bakuto bro nih. Seperti perempuan yang bernama Onaki Yokaku. Onaki Yokaku itu sangat terkenal di zaman akhir Edo nih, di periode Edo. Nah, akan tetapi keterlibatan para perempuan cantik ini di dalam kehidupan Yakuza benar-benar mulai bersinar itu setelah Perang Dunia Kedua nih. Nah, setelah perang, Jepang itu masuk ke dalam masa kekacauan nih. Akan tetapi, di masa-masa kekacauan itu, justru tumbuh subur pasar gelap di mana-mana bro. Hampir ada sekitar 17.000 pasar gelap yang ada di Jepang. Nah, ada satu pasar yang paling besar dan menjadi incaran para gangster di Jepang nih. Hampir semua gangster itu mengincar si pasar gelap ini. Nah, si pasar gelap ini terletak di stasiun Shinbashi, Tokyo. Nah, akhirnya perang antar geng pun dimulai untuk merebut pasar tersebut. Setelah perang besar-besaran antar geng, akhirnya muncullah pemenangnya. Nah, Yakuza yang memenangkan ini adalah Yakuza yang bernama Matsuda Gumi. Jadi Yakuza yang bernama Matsuda Gumi ini dipimpin oleh Matsuda Gichi dan akhirnya menjadi penguasa di stasiun Shinbashi ini. Nah, setelah jadi pemenang, dia itu menyebarkan kekuasaannya atau pengaruhnya di seluruh Jepang nih. Jadi caranya dia memperluas kekuasaannya itu ada dengan cara teror dan juga kekerasan terhadap gangster-gangster yang lain nih. Jadi nggak ada ampun buat gangster yang lain untuk mengusik daerah kekuasaan dia gitu. Oke bro, si Matsuda Gichi itu selain kuat dia juga pinter nih. Jadi dia kerjasama sama polisi setempat buat ngebangun pasar terbuka. Jadi pasarnya udah kayak pasar normal lah. Dia ngebangun banyak kios-kios dan orang-orang yang menyewa kios tersebut harus membayar upeti ke mereka tuh. Jadi upeti tersebut buat bayar lisensi dan juga buat bayar fasilitas-fasilitas yang diberikan sama si Matsuda Gichi. Otomatis dia menjadi juragan lah, ya kan? Dia itu meraup keuntungan yang sangat besar di stasiun Shinbashi ini. Seiring pertumbuhan keuntungannya yang besar, member atau anggota dari Yakuza Matsuda Gumi itu semakin berkembang pesat juga nih. Dia itu hampir punya 3.000 orang yang jadi membernya dia nih. Tapi ada cerita yang gak kalah menarik dari si Matsuda Gichi nih. Nah, cerita itu adalah tentang Matsuda Yoshiko. Siapa dia? Dia adalah istri dari Matsuda Gichi. Oke, singkat cerita, di dalam gengnya Matsuda Gumi terjadilah kepecahannya, adanya pemberontakan. Nah, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1946, Matsuda Gichi itu dikhianati dan dibunuh oleh bawahannya sendiri nih. Oke, di masa-masa kekacauannya di Matsuda Gumi,
Si Matsuda Yoshiko itu langsung mengambil alih kepemimpinan mendiang suaminya. Dan Matsuda Yoshiko langsung mengamankan kekisruhan yang ada di dalam gengnya nih. Nah, singkat cerita lagi nih, Matsuda Yoshiko itu langsung mengibarkan bendera perang terhadap gangster-gangster dari Taiwan. Nah, si gangster-gangster dari Taiwan itu memang udah dikenal musuh bebuyutannya Yakuza pada waktu itu. Bahkan kepolisian juga sangat kewalahan dalam menangani peristiwa ini. Nah, peristiwa ini disebut dengan insiden Shibuya nih. Nah, dan otomatis Matsuda Yoshiko itu dideklarasikan sebagai pemimpin Yakuza pertama di dunia bawah tanah atau di dunia Yakuza di Jepang pada waktu itu. Nah, selain keberaniannya Matsuda Yoshiko dalam berperang melawan gangster-gangster dari Taiwan, Matsuda Yoshiko itu punya keberanian yang tinggi dalam menghadapi tentara pasukan Amerika yang menduduki Jepang pada waktu itu. Dia berbicara terang-terangan terhadap mereka. Nah, yang jadi penasaran nih gua nih ya, dia itu bicara apa sih sama tentara Jepang? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar dong. Oke? Nah, seperti cerita-cerita tragis lainnya, Matsuda Yoshiko itu nggak lama dalam memimpin Yakuza Matsuda Bumi. Dia itu memimpin sekitar 13 bulanan lah. Dan Matsuda Yoshiko, tragisnya ini setelah dia meninggalkan kepemimpinan di Matsuda Bumi, dia itu meninggal bro. Nah, katanya nih ya, dia itu meninggal karena overdosis di usia yang kalau nggak salah antara 29 sampai 30 lah. Nah, berbeda dengan Yoshiko nih bro nih, para istri-istri atau pacar anggota Yakuza, mereka itu mendukung mereka di balik layar nih. Mereka itu menjalani kehidupan yang tradisional lah, seperti mengurus anak, mengurus rumah, dan lain-lain sebagainya. Nah, akan tetapi, untuk istri bos Yakuza atau istri pemimpin Yakuza itu punya peran yang penting bro. Mereka itu punya peran sebagai penasihat dan mediator di dalam organisasi. Nah, biasanya istri para bos Yakuza itu disebut dengan anesan atau kakak perempuan. Nah, di antara anesan-anesan yang lain, ada satu anesan yang paling menonjol dan paling berpengaruh di dunia Yakuza nih bro. Siapa dia? Dia adalah Taka Fumiko. Nah, si Taka Fumiko itu lahir di Provinsi Hyogo pada tahun 1920. Nah, singkat cerita, dia itu bertemu dengan seorang pria yang bernama Taka Kazuo. Nah, si Taka Kazuo itu baru keluar penjara nih. Dia di penjara selama 6 tahun. Dan ternyata dia adalah anggota geng Yakuza. Otomatis kehidupan si Taka Fumiko itu berubah drastis bro. Setelah Taka Fumiko menikah dengan Taka Kazuo yang merupakan anggota gangster Yakuza yang bernama Yamaguchi Gumi, malah organisasinya itu hampir bubar bro. Yang awalnya memiliki ratusan anggota hingga hanya menyisakan 25 orang aja bro. Kenapa? Karena pemimpinnya yang generasi kedua itu meninggal dunia. Nah, pada tahun 1946, si Taka Kazuo itu ditunjuk menjadi pemimpin Yamaguchi Gumi nih. Oke, selama 3 dekade di dalam masa kepemimpinan Taka Kazuo, si Taka Kazuo itu berhasil menjadikan Yamaguchi Gumi sebagai Yakuza terbesar Jepang pada waktu itu bro. Emang bener kata peribahasa ya, di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita hebat di belakangnya. Bener nggak? Taka Fumiko itu berhasil menjalani perannya sebagai istri bos Yakuza terbesar di Jepang. Dan bahkan dia dijuluki sebagai godmother di dalam organisasi Yamaguchi Gumi. Dia itu paling dihargai dan paling dihormati oleh anggota Yamaguchi Gumi nih bro nih. Nah, momen yang paling besar yang terjadi pada kehidupan Taka Fumiko itu terjadi pada tahun 1981, di mana suaminya Taka Kazuo itu meninggal dunia. Nah, otomatislah seluruh anggotanya itu menghadapi kebingungan nih. Siapa yang harus melanjutkan kepemimpinan dari Taka Kazuo? Awalnya mereka itu menunjuk penerus selanjutnya itu ke Yamamoto Kenichi. Akan tetapi dia dipenjara dan 7 bulan kemudian dia itu meninggal dunia. Tambah panik lah mereka, tambah bingung lah mereka. Mereka itu bertanya-tanya siapa nih yang harus menggantikan Taka Kazuo. Dan akhirnya mereka sepakatlah mereka menunjuk God of Mother, yaitu Taka Fumiko, untuk memimpin Yamaguchi Gumi untuk sementara. Sampai mereka memang benar-benar menunjuk atau menemukan penerus dari Taka Kazuo yang benar-benar layak menurut mereka untuk memimpin Yamaguchi Gumi yang jadi Yakuza terbesar di Jepang pada waktu itu. Nah, si Taka Fumiko itu menjabat cuma 3 tahun aja nih, di tahun 1981 sampai 1984. Jadi si Taka Fumiko itu memimpin kurang lebih 12.000 anggota Yakuza Yamaguchi Gumi nih.
Nah, kalian tahu sendiri kan gimana keras dan sangarnya para Yakuza kan? Tapi di bawah kepemimpinan Taka Fumiko malah membawa kestabilan dan perkembangan yang sangat pesat nih untuk Yamaguchi Gumi. Dia itu mengembangkan organisasinya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Dan otomatis Yakuza Yamaguchi Gumi itu sangat berpengaruh di Jepang pada waktu itu. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri nih, bagaimana hebatnya si Taka Fumiko itu dalam memimpin organisasi Yakuza Yamaguchi Gumi terbesar di Jepang. Setelah 3 tahun menjabat, akhirnya Taka Fumiko itu menemukan sosok yang layak untuk menggantikan dirinya nih, dan meneruskan warisan dari Taka Kazuo. Dia adalah Takenaka Masahisa. Nah, Taka Fumiko itu meninggal di usianya yang ke-66 tahun. Taka Fumiko itu meninggalkan warisan sebagai arisan yang paling dihormati dan paling berpengaruh di antara para Yakuza di Jepang pada waktu itu. Nah, nggak semua kisah perempuan di Yakuza itu seindah Taka Fumiko, bro. Ini ada kisah nih seorang perempuan yang bernama Nishimura Mako nih. Jadi dia itu adalah salah satu perempuan yang diterima sebagai anggota resmi Yakuza nih. Nah, si Nishimura Mako itu memulai perjalanannya sebagai anggota geng motor, hingga akhirnya terlibat atau terjun dalam kejahatan seperti pemerasan dan juga perdagangan narkoba. Nah, si Nishimura Mako itu di dalam kehidupan Yakuza sering menjalani tugas-tugas seperti mengelola bisnis prostitusi dan juga narkoba nih. Dan akhirnya di satu waktu, si Nishimura Mako itu melakukan kesalahan yang menurut para pemimpinnya lumayan cukup fatal lah. Dan Mako akhirnya melakukan ritual yang bernama ritual Yubitsume. Apa itu Yubitsume? Nah, jadi ritual Yubitsume itu adalah ritual pemotongan jari, bro. Jadi kalau ada anggota Yakuza yang melakukan kesalahan, dia itu harus memotong jarinya nih, sebagai tanda permintaan maaf. Namun kehidupan Nishimura Mako itu berakhir tragis, bro, karena dia itu terjebak ke dalam kecanduan narkoba dan juga dia gagal mengelola bisnisnya. Nah, singkat cerita, setelah bertahun-tahun Mako itu meninggalkan dunia kejahatan, bro, atau meninggalkan dunia Yakuza nih. Setelah Nishimura Mako itu keluar dari dunia Yakuza, Nishimura Mako itu menjalani kehidupannya yang normal, bro. Kehidupannya yang normal, yang damai. Dan dia juga membantu para mantan anggota Yakuza untuk keluar dari kecanduan narkoba. Dan dia juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Meski dunia kriminal itu terus berubah, akan tetapi para perempuan itu mempunyai peranan yang cukup penting dan juga cukup signifikan di dalamnya. Dari sekedar mendukung suaminya, dan bahkan menjadi pemimpin organisasi besar di dalamnya. Dan hingga saat ini, perempuan itu belum bisa menjadi anggota resmi Yakuza nih, kecuali kasus-kasus langka seperti Nishimura Mako. Gimana menurut pendapat kalian nih? Apakah kedepannya wanita itu bisa lebih diterima di dunia Yakuza, atau masih tetap sama berada di balik layar nih? Nah, tulis di kolom komentar, oke? Nah, kalian juga jangan lewati nih video-video ini ya, ceritanya nggak kalah menarik sama yang di video ini. Oke? Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, biar channel ini terus berkembang dan menyajikan video-video yang kalian sukai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.